vitamin omega 3 apakah bisa memperbaiki fungsi pompa jantung ya? Dan baiknya diminumnya kapan dok agar tidak sia-sia meminum vitamin? Ya, jawabannya gini, omega 3 itu memang salah satu antioksidan yang baik ya, antioksidan yang sangat tinggi. Jadi dia punya pengaruh yang baik ya untuk jantung, tapi tidak sampai saat ini dia tidak terbukti. Berdasarkan penelitian itu tidak terbukti dia mampu mengobati secara langsung ya, punya efek secara langsung memperbaiki pompa jantung pada penderita PPCM. Tapi dia adalah antioksidan yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya mau minum ya boleh, tapi tetap lagi-lagi saya bilang harus minum obat intinya dari PPCM itu. Itu dulu yang diminum. Kalau mau tambahin vitamin, monggo silahkan. Tambahin omega 3, monggo silahkan gitu. Tapi obat utamanya tetap harus diminum. Itu aja sih. Jadi dia sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan dia secara langsung berhubungan dalam memperbaiki pompa jantung dari penderita PPCM. Gitu. Baik dok. Kemudian ada ini nih dok, PPCM dan COVID dari Bu Ida berusia 33 tahun. Dok, saat melahirkan saya positif COVID-19, 2 bulan kemudian saya kena PPCM. Apakah virus tersebut jadi faktor penyebab PPCM? Karena beberapa dokter mengira saya terkena long COVID. Ya, ini menarik ya. Semenjak COVID ini memang menarik. Yang bisa saya komentari dalam hal ini adalah gini, COVID itu juga bisa mengakibatkan gangguan otot jantung yang disebutnya miokarditis. Jadi ada peradangan di otot jantung, itu juga bisa. Nah, gimana cara membedakannya? Apakah ini PPCM ataukah ini suatu miokarditis karena COVID? Mana yang paling memungkinkan seperti itu ya? Kalau saya lihat, sebenarnya ibu ini bilang tadi kan 2 bulan ya kalau nggak salah ya, 2 bulan dari setelah dia terdiagnosis COVID, kemudian dia mengalami kondisi PPCM. Kalau seperti itu sebenarnya kalau dia miokarditis yang diakibatkan oleh karena COVID, terlalu lama 2 bulan kemudian setelah terdiagnosis COVID baru dia terdiagnosis PPCM gitu. Jadi terlalu lama untuk suatu miokarditis atau peradangan otot jantung karena COVID. Nah, paling mungkin PPCM malah jadinya kalau memang masih berada dalam rentang yang tadi saya bilang, akhir masa kehamilan sampai dengan 5 bulan pasca persalinan. Kalau seperti itu biasanya paling mungkin PPCM. Namun saya juga sebagai dokter nggak bisa bilang. Kita sebagai dokter tuh harus berpikir beberapa kemungkinan. Jadi saya kalau mau menegakkan diagnosis pastinya, saya akan lakukan MRI. Selain echo, saya akan lakukan MRI. Karena dengan MRI, itu kita bisa membedakan. Ini apakah betul PPCM, atau ini adalah suatu miokarditis yang diakibatkan oleh COVID. Tapi Ibu tidak perlu khawatir sebenarnya. Obatnya mirip, Bu. Obatnya sama. Sekali pompa jantungnya sudah turun, obatnya akan sama. Gitu. Jadi, Ibu nggak usah khawatir, tetap aja diminum obatnya, nanti kita tinggal pantau. Gitu. Ya, tinggal pantau. Yang penting obatnya sama, sehingga kita tinggal pantau aja. Nanti moga-moga pompa jantung Ibu kembali. Jadi Ibu jangan khawatir, itu biarkan dokternya saja yang berpikir apakah ini PPCM ataukah ini miokarditis karena COVID. Ya, biarkan saja itu dokternya yang berpikir. Yang penting Ibu minum obatnya. Obatnya sama kok, PPCM ataupun miokarditis karena COVID, karena pompa jantungnya sudah turun. Maka obatnya akan sama. Nanti setelah itu dievaluasi. Gitu. Ya. Dok, masih ada lagi nih dok, dari Ibu Erna dan Reski, tentang ASI dok. Bagi penderita PPCM, mana yang lebih baik dok? Lanjut ASI atau stop ASI? Dan berapa lama setelah menyatakan sembuh untuk bisa hamil lagi? Berapa persen kemungkinan? Itu deh ya, berapa persen? Kemudian dok, apakah menyusui sampai 1 tahun aman untuk bayi yang ibunya minum obat jantung? Sejenis pertanyaannya dok. Ya, menyusui. Aduh, ini menjadi salah satu PR. Makanya saya sampai menyusui ini memang satu PR buat saya ya. Maksudnya buat kita semua lah, sebenarnya bukan buat saya aja, maksudnya buat kita semua dokter itu menjadi PR. Saya mengerti betul bahwa pasti siapa sih ibu yang tidak ingin menyusukan anaknya ya, gitu ya, pasti selalu memberikan kesempatan kepada ibu pada saat baru lahiran untuk memberikan kolostrum kalau memungkinkan, kecuali kalau ibunya ya tidak sadar, itu memang tentu saja sulit sekali ya. Tapi kalau ibu itu sadar, saya pasti akan memberikan kesempatan untuk setidaknya memberikan kolostrum. Baru saya akan berdiskusi panjang lebar dengan pasien. Karena permasalahannya apa? Sampai dengan detik ini, banyak sekali penelitian-penelitian terkait
pengaruh menyusui terhadap PPCM. Ada nggak sih pengaruh menyusui terhadap PPCM? Penelitiannya beragam. Ada yang bilang berpengaruh, mengakibatkan jadi pompa jantungnya terlambat kembali, gitu ya. Ada yang bilang tidak berpengaruh, begitu. Penelitian saya sendiri bilang tidak berpengaruh terhadap kembalinya pompa jantung, gitu. Tapi pada kondisi yang sangat berat, saya tidak memberikan option. Kondisi sangat berat itu apa artinya? Ibu dalam kondisi shock, ibu dalam kondisi sesak hebat, ibu dalam kondisi pompa jantung yang sangat rendah. Dalam arti kata pompa jantung sangat rendah itu di bawah 30%. Itu saya tidak sarankan. Dan saya akan langsung bilang, ini ibu tidak saya sarankan. Gitu, tidak saya sarankan karena kondisinya akan sangat berat. Karena pada saat menyusui itu ibu sama saja seperti ibu sedang beraktivitas berat. Jadi saya tidak sarankan. Tapi kalau kondisinya sudah pulih, sudah cukup stabil, kemudian dia sudah tidak ada keluhan sesak, pompa jantungnya pun tidak terlalu rendah. Nah, saya diskusi dengan pasien. Karena apa? Karena kalau misalnya dia menyusui, sebenarnya nggak masalah, tidak ada hubungan, belum ada kepastian akan berefek terhadap jantungnya, tapi obat-obatan itu kan tetap dikonsumsi oleh si ibu. Nah, obat-obatannya menjadi terbatas, gitu. Karena saya harus memikirkan juga ginjal si bayinya tersebut, gitu. Jadi saya akan utarakan bahwa ada beberapa obat yang tidak bisa saya berikan, gitu. Ada beberapa obat yang tidak saya bisa berikan kalau ibu tetap menyusui. Dan ada beberapa obat yang harus saya ganti untuk ibu tetap bisa menyusui. Contoh mudah, kalau tidak menyusui saya bisa berikan Ramipril atau Uperio, gitu ya, atau Arni ya, gitu. Kalau tidak menyusui. Tapi kalau ibu itu menyusui, saya harus mengubah dengan golongan obat yang memang sudah ada penelitiannya akan aman untuk si bayi. Contohnya adalah Captopril yang diminumnya 3 kali sehari. Gitu. Karena cuma sampai saat ini untuk golongan ACE inhibitor yang pril-pril itu baru ada 2 obat yang memang aman untuk ibu pada saat menyusui, yaitu adalah Enalapril dan Captopril. Sedangkan yang lainnya itu belum diketahui secara pasti. Gitu. Dan jadi saya akan kasih tahu bahwa ibu berarti harus diganti dari yang sehari cuma sekali jadi sehari 3 kali. Silahkan. Kalau beta blocker, bisoprolol itu relatif aman. Spironolakton ini lagi tambahan. Spironolakton ini pun masih dipertanyakan apakah aman atau tidak aman untuk ibu pada saat menyusui. Jadi saya akan berikan option. Kalau ibunya bilang nggak apa-apa deh dok, nggak masalah deh. Yang penting saya pantau bayinya, saya minta dokter anaknya untuk pantau. Ya boleh, silahkan. Gitu. Selama yang tadi saya bilang tidak dalam kondisi berat, gitu ya. Tapi kalau misalnya dokter ibunya bilang ya sudahlah dok, kalau kayak gitu saya nggak apa-apa deh dok, nggak menyusui dulu deh, gitu. Yang penting saya kemarin udah kasih kolostrum. Oke, kalau kayak gitu nggak menyusui, kita obat-obatannya bisa optimal. Saya pun akan lebih nyaman dalam memberikan obat-obatan. Seperti itu. Gitu sih biasanya. Tapi nanti kalau misalnya udah balik, banyak ibu-ibu yang setelah 3 bulan ternyata dia balik, terus dia ASINya masih keluar, ya silahkan, saya bilang. Boleh, silahkan, gitu. Nggak jadi masalah. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang apa lagi tadi ya? Tadi apakah menyusui sampai 1 tahun aman untuk bayi yang ibu obatnya? Ya itu. Dan bayinya juga kalau terlalu kecil pasti dokter anaknya nggak akan bolehin. Kalau bayinya terlalu kecil. Jadi kalau bayi di bawah 2.500 gram itu akan sangat berat untuk bayinya. Gitu. Jadi biasanya kalau di bawah 2.500 gram saya tidak akan menyarankan untuk ibu itu menyusui. Kasihan bayinya. Begitu. Kalau kurang dari 2.500 gram ya. Karena akan berpengaruh terhadap ginjal bayi. Begitu. Baik. Nih ada yang menarik nih dok pertanyaannya. Dok, lebih ke komentar kayaknya. Dok mau komentar nih sedikit dari kisah-kisah yang saya baca di buku 1 Jantung Sejuta Cerita. Ada satu hal yang menjadi perhatian saya. Sepertinya PPCM ini belum terpapar ke dokter SPOG, SPPD, apalagi dokter umum. Karena banyak yang tidak cepat terdiagnosa PPCM setelah ditangani dokter jantung baru. Penanganannya terlambat. Seharusnya dokter SPOG harus cepat mengetahui mengenai ini karena ibu hamil ini pasti konsulnya ke SPOG. Jujur saya juga begini sih dok. Saya juga begini waktu di rumah sakit. Ya mereka bilang nggak apa-apa sakit kepala. Ya.
Ya, saya berat menjawabnya. Tapi pada dasarnya betul sekali, betul. Memang ini masih menjadi PR untuk kita semua ya. PR untuk kita semua, untuk kami terutama tim dokter untuk bisa lebih meningkatkan awareness dari dokter sendiri, terutama dokter umum dan juga dokter obgyn sih udah sangat penting ya, obstetri dan ginekologi, dokter kandungannya sudah wajib tahu. Tapi jangan khawatir ibu-ibu. Sekarang di berbagai webinar-webinar, di berbagai seminar-seminar itu sudah digalakkan dengan gagal jantung dalam kehamilan. Karena gagal jantung dalam kehamilan itu tidak hanya PPCM, ada banyak hal. Gitu sebenarnya. Salah satunya PPCM. Jadi itu sudah digalakkan. Jadi insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Dan makanya komunitas ini juga sangat penting gitu ya. Nanti mungkin pasiennya lebih pintar daripada dokternya. Nanti bisa dibilang, dok saya jajan PPCM nih gitu kan. Nah seperti itu. Jadi satu sama lain ini saling mendukung lah gitu ya. Jadi menurut saya kami dari tim dokter juga akan terus mengupdate. Tapi kemudian dengan adanya komunitas ini juga saya rasa sangat penting karena juga akan mengupdate masyarakat awam gitu ya. Mungkin dokternya juga akan terupdate bisa juga. Gitu. Jadi ya menurut saya sangat penting sih. Ya, gitu. Jadi jangan khawatir. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Jadi saling support ya, kita juga ya saling support ya, juga saling inilah promosi tentang penyakit ini. Betul ya. Kemudian dok, ada lagi pertanyaan dari Ibu Nabila, apakah benar tidak ada pantangan makanan untuk penderita PPCM karena setiap yang masuk ke tubuh walaupun tidak berlebihan bisa berpengaruh ke jantung dok? Makanan ya? Makanan asalkan nggak asin nggak apa-apa sih. Kecuali kalau ada hipertensi ya mungkin tidak jarang biasanya penderita PPCM juga ada diabetes ya, diabetes karena kehamilan. Nah itu berarti harus juga dikontrol makanan-makanannya. Tergantung faktor resiko yang ibu alami. Jadi kalau misalnya memang punya diabetes, ternyata terdiagnosis diabetes, berarti harus mengurangi gula-gula ya atau yang manis-manis. Hipertensi ataupun gagal jantung ya kan, terutama PPCM sih yang paling penting menghindari yang asin-asinnya itu. Kalau misalnya daging, prinsipnya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Itu sih. Jadi asalkan dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, tidak ada masalah gitu. Cuman ya kalau daging, ya saya sih sebisa mungkin hindarilah daging merah ya. Daging merah itu menurut saya tidak terlalu banyak manfaatnya gitu ya. Lebih baik kalaupun misalnya mau ya kita bergaya hidup sehat juga tidak ada pilihan untuk kecuali kalau ibu ini termasuk bodybuilder, nah ya butuh protein tinggi. Tapi kalau tidak ya makan yang sesuai aja lah gitu. Tidak perlu terlalu banyak dalam daging. Sebisa mungkin harus seimbang begitu. Itu sih Dokter Vera. Ini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin ya dok ya. Yang ini berhubungan sama pandemi sekarang dok. Karena banyak banget teman-teman PPCM yang khawatir tentang vaksin sekarang ya. Untuk vaksin PPCM dok, apa ya dok yang aman untuk vaksin yang masih minum obat dan udah selesai minum obat? Ya. Sebenarnya semua vaksin akan aman, ya semua jenis vaksin baik itu mRNA ataupun virus yang dilemahkan, yaitu adalah golongan Sinovac ataupun virus yang virus dilemahkan itu Sinovac. Kalau misalnya golongan mRNA itu AstraZeneca ataupun Pfizer ataupun Moderna, semuanya aman. Tapi yang harus diperhatikan adalah ibu harus dalam kondisi fit, ya. Dan kalau misalnya baru dalam perawatan, berarti setidak-tidaknya 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi baru dirawat nih, saya baru dirawat dok kemarin karena gagal jantung misalnya ya, karena sesak lagi. Nah nggak boleh besoknya saya pengen divaksin, jangan ya, 2 minggu sampai dengan 1 bulan dan minta surat persetujuan dari dokternya seperti itu ya. Jadi kalau dalam kondisi fit tidak baru dilakukan perawatan ya silahkan, mau bentuknya apapun vaksinnya silahkan, tidak ada masalah. Pasien saya sudah banyak sekali yang dapat Pfizer, yang dapat AstraZeneca, nggak ada masalah. Ada yang dapat Sinovac, nggak ada yang masalah. Moderna juga nggak masalah. Jadi silahkan saja. Baik dok, ini yang terakhir dok dari Yusriani. Dok, terkait pembahasan mengasihi tadi dok, bagaimana pandangan dokter tentang tidak menyusui namun memberi ASI lewat pumping? Apakah itu akan pengaruh dengan direct breastfeeding dengan power pumping itu sama bagi PPCM? Ya, sebenarnya begini, kalau
direct breastfeeding ya, itu sebenarnya dengan power pumping itu bedanya gini. Kalau direct breastfeeding itu memang ceritanya dia kan effortnya akan lebih banyak yang dihasilkan oleh si ibu tersebut, karena proses bayi yang melakukan pengenyutan itu akan meningkatkan prolaktin. Sedangkan kalau power pumping itu juga diperlukan karena gini Bu, kalau ibu tidak mengeluarkan ASI-nya, itu akan berbahaya karena nanti akan terjadi peradangan di payudara ibu. Itu tetap harus dikeluarkan. Jadi bedanya apa? Kalau power pumping, kalau ibu-ibu tahu power pumping walaupun dikeluarkan biasanya ASI-nya akan lambat laun akan makin sedikit ya. Karena dia tidak sedotannya itu berbeda dengan sedotan bayi. Jadi kekuatan si bayi menyedot itu yang mengakibatkan peningkatan hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini yang akhirnya akan terus mengakibatkan ASI akan keluar. Tapi kalau power pumping itu sedotannya berbeda dengan bayi. Jadi biasanya saya akan bilang silahkan, kalau nggak dikeluarkan malah nanti jadinya peradangan payudara. Seperti itu. Nah, kecuali pada ibu-ibu yang saya berikan bromokriptin ya. Nah, kalau bromokriptin kan memang dia peranannya menghentikan produksi ASI gitu. Jadi biasanya itu ya mau di power pumping hanya untuk mengeluarkan saja. Jadi emang ada berbeda ya, ada berbeda. Dan pada pasien PPCM untuk power pumping silahkan, tujuannya untuk mengeluarkan ya. Tapi kalau untuk menyusui ya tentu saja tadi seperti yang tadi saya bilang gitu. Baik dok, satu lagi nih bagus dok. Apakah pasien PPCM tuh harus minum obat seumur hidup ya dok, terutama bisoprolol? Ya, Bu Isma nih kayaknya tahu banget nih ya. Aduh, saya juga jawabnya menjadi sulit nih. Oke, begini, saya jelaskan. Sekaligus tadi ada yang nanya ARB kayaknya. ARB bisa saya jawab singkat yang ARB dulu kali ya. ARB atau kandesartan, valsartan apapun itu bisa menjadi salah satu terapi pada PPCM selama pilihan utama tetap ACE inhibitor, pril. Tapi kalau kalau ibu ada batuk saat menggunakan pril, boleh diganti dengan yang tan ya, jadi kandesartan, valsartan segala macam. Tapi tetap yang utamanya adalah pril dulu, baru setelah itu sartan ya. Oke, kembali ke bisoprolol. Ibu Isma, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi begini, saya menjawab pada dasarnya panduannya memang setelah yang tadi saya bilang, jadi setelah 1 tahun dilanjutkan obat-obatan gagal jantungnya, kemudian pompa jantungnya stabil, kemudian setelah itu diturunkan perlahan-lahan, pompa jantungnya masih stabil, sampai akhirnya terakhir bisoprolol, contohnya ya, bisoprolol di 1,25 gitu. Terakhir di bisoprolol 1,25, pompa jantungnya masih bagus. Itu sebenarnya memang secara panduan yang sampai saat ini yang terbaru itu adalah baru ada di tahun 2018 dan yang ada beberapa rapat-rapat dengan para ahli dunia sampai dengan tahun 2021 itu memang bilang boleh di stop ya, boleh di stop. Tapi ada penelitian, salah satunya penelitian dilakukan oleh Prof. Clarence Liu yang tadi saya bilang beliau ini adalah salah satu penggagas utama penelitian PPCM di seluruh dunia. Ada penelitian beliau yang ternyata menyarankan untuk bisoprolol itu sebenarnya kalau misalnya memang tidak mengganggu, tidak mengakibatkan tensi turun, tidak mengakibatkan denyut jantung turun, diminum terus. Penelitian menyatakan sampai 3 tahun. Nah, nanti setelah itu baru sampai setelah 3 tahun itu optional, boleh minum, boleh tidak gitu. Tapi dilanjutkan itu sampai 3 tahun. Setelah itu optional, boleh lanjut, boleh tidak. Karena saya tidak bermaksud menakut-nakuti ini ya, ibu-ibu di sini, saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Yang penting sih prinsipnya positive thinking dan kemudian tetap aware terhadap kesehatan kita. Bukan hanya jantung, tapi kesehatan yang lainnya. Nanti PPCM-nya sembuh, tapi ternyata kolesterolnya tinggi, sama aja ya gitu. Nanti ternyata jantung yang lain. Jadi yang penting jaga kesehatan. Karena ternyata dari penelitiannya ada beberapa ibu-ibu, kecil sekali angkanya, kecil sekali. Jadi saya bisa bilang di bawah 5%, itu sudah pasti. Di bawah 5%, kambuh kembali tanpa pencetus. Pada pasien-pasien yang tidak diberikan obat, dilanjutkan obatnya. Gitu. Jadi tidak dilanjutkan si bisoprololnya lah, gitu bisa dibilang ya. Jadi ternyata pada yang tidak diberikan bisoprolol itu kambuh kembali, gitu tanpa pencetus. Tapi jumlahnya sangat kecil.
Kenapa kok sekarang kita berbicara ini adalah optional, pilihan gitu. Jadi saya selalu diskusi sama pasien, silahkan. Kalau bilang, nggak masalah dok, 1,25, menurut saya nggak ada masalah, saya sih nggak ada masalah, denyut jantung saya baik-baik aja, tensi saya baik-baik aja, saya have fun aja, saya nggak pernah ada keluhan, saya lanjut aja dok, monggo, silahkan. Kalau misalnya pasien saya malas lah dok, gitu, saya capek minum obat terus-terusan, karena saya pompa jantungnya udah baik, dan dokter udah bilang bagus juga, ya udah deh, saya pengen stop. Boleh gitu, karena belum ada kepastian harus itu enggak gitu. Beda seperti kalau waktu pertama kali terdiagnosis gitu ya, harus. Kalau yang ini optional karena penelitiannya pun masih berjalan, tapi ada indikasi ke arah sana seperti itu. Jadi biasanya kalau saya ngobrol aja sama pasien berhak tahu tentang segala sesuatu ya. Jadi saya akan obrolkan begitu. Silakan saja didiskusikan dengan dokternya ya, untuk masalah apakah mau melanjutkan bisoprolol atau tidak. Kemudian kalau ibu merasa baik-baik aja sih ya boleh aja di stop, gak ada masalah gitu ya. Selama pompa jantungnya sudah betul-betul balik ya. Gitu. Moderator mewakili semua teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Sas terutama yang telah sabar menjawab pertanyaan kami yang Dokter, apakah ini masih banyak sih dok pertanyaannya? Dokter bersedia menjawab pertanyaan mungkin dok boleh dari nanti kirim via email atau kirim via WhatsApp, silahkan aja. Nanti saya coba jawab perlahan-lahan. Teman-teman semua yang udah menulis cerita di satu jantung sejuta cerita ini. Kemudian Insya Allah semua itu sangat bermanfaat pasti untuk kita semua.